Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue, Esti. Kali ini gue akan ngebahas mengenai hari Valentine. Gimana? Kalian udah mempersiapkan kado belum buat orang yang spesial? Entah itu kado coklat, buket bunga, dinner romantis barangkali, dan lain sebagainya. Anyway, kalian tahu gak sih asal-usul hari Valentine? Melansir dari histori hari Valentine, dipercaya oleh beberapa sejarawan sebagai cabang dari festival Lupercalia. Lupercalia adalah festival pangan kuno yang diadakan setiap tanggal 15 Februari di Roma. Beberapa sejarawan percaya bahwa perayaan Valentine berkaitan dengan Lupercalia. Lupercalia merupakan perayaan berdarah yang dipenuhi dengan kekerasan, seksualitas, perjodohan, dan hewan kurban. Festival ini bertujuan menangkal roh jahat dan melawan ketidaksuburan dan dirayakan pada abad 6 sebelum Masehi. Para pria berkurban hewan seperti kambing dan anjing serta mencambuk para wanita dengan kulit binatang yang baru saja mereka sembelih. Seorang sejarawan bernama Noel Lenski dari University of Colorado di Boulder mengatakan orang-orang yang merayakan Lupercalia dalam kondisi mabuk dan telanjang. Jadi, para wanita muda akan berbaris dan para pria memukuli mereka. Hal ini dipercaya akan membuat para wanita yang telah dicambuk itu menjadi subur. Dan yang sadisnya lagi nih guys, perjodohan dalam festival itu digelar dalam bentuk lotre dengan para pemuda mengambil nama-nama wanita itu dari sebuah wadah. Next guys, pria dan wanita muda itu akan dipasangkan selama festival berlangsung dan bahkan bisa jadi berlangsung lebih lama dari itu. Berdasarkan legenda Romawi, Raja kuno Amulius memerintahkan agar dua keponakan laki-lakinya yang kembar yang bernama Romulus dan Remus ditenggelamkan ke sungai Tiber sebagai pembalasan atas sumpah selibat yang dilanggar ibu mereka. Namun, seorang pelayan mengasihani dua anak itu guys, sehingga pelayan itu menempatkan Romulus dan Remus ke dalam keranjang sebelum menghanyutkan mereka di sungai. Dewa sungai membawa keranjang berisi dua anak laki-laki itu ke hilir dan keranjang itu tersangkut di sebuah dahan pohon ara yang liar dan menjulur. Kedua saudara itu diselamatkan dan dirawat oleh seekor serigala betina di sarangnya di dasar Bukit Palatin, tempat Roma didirikan. Kedua anak lelaki kembar kemudian diadopsi oleh seorang pengembala dan istrinya. Singkat cerita nih guys, mereka udah tumbuh besar dan membunuh raja sekaligus paman yang memerintahkan kematian mereka. Romulus dan Remus lalu memberi nama goa tempat mereka dirawat oleh serigala betina dengan nama Lupercal. Penamaan itu diduga untuk menghormati serigala betina dan menghormati dewa kesuburan Romawi Lupercus. Ritual pengorbanan Lupercalia berlangsung di beberapa tempat seperti Gua Lupercal di Bukit Palatin dan di ruang terbuka di Romawi di tempat pertemuan umum bernama Comitium. Nah, festival Lupercal dimulai dengan mengorbankan satu atau lebih kambing jantan representasi seksualitas dan seekor anjing. Jadi guys, ada dua tahapan dalam peristiwa Lupercalia ritualnya, yaitu yang pertama terjadi di lokasi Lupercal. Di sana para pendeta mengorbankan seekor kambing dan seekor anjing yang darahnya dioleskan di dahi para pemuda yang akan segera bercingkrak telanjang di sekitar Palatin atau alias Luperci. Kulit hewan kurban dipotong-potong untuk digunakan sebagai cambukan oleh Luperci setelah mereka berpesta. Dan selanjutnya mereka berlari telanjang di sekitar Palatin. Nah, saat berlari, Luperci ini mencambuk wanita manapun yang berada dalam jarak dekat dengan tali.
Nah, mencambuk dianggap berkaitan dengan kesuburan wanita tersebut, guys. Para wanita diduga menyambut cambukan itu dan menerima ritual kesuburan. Selama festival Lupercalia, para pria yang memilih wanita secara acak dari sebuah wadah untuk dikawinkan selama festival seringkali jatuh cinta sampai festival selanjutnya dan menikah. Seiring berjalannya waktu, proses telanjang dalam Lupercalia kehilangan popularitasnya yang merupakan bagian dari ritual Romawi dan telah dilarang sejak tahun 341 Masehi. Tetapi ritual ini masih dilakukan sampai akhirnya Paus Gelasius mengeluarkan dokumen yang mengakhiri Lupercalia di akhir abad ke-5. Legenda umum seperti yang kita ketahui mengisahkan bahwa pada tanggal 14 Februari selama abad ke-3 Masehi, seorang pria bernama Valentin dieksekusi oleh Kaisar Romawi Claudius II. Dilansir dari histori, Roma terlibat dalam banyak kampanye berdarah di bawah kepemimpinan Claudius the Cruel. Pada satu sisi, Kaisar memerlukan pasukan kuat untuk melindungi negara. Namun, di sisi lain, ia mengalami kesulitan untuk merekrut orang-orang yang menjadi tentara. Ikatan kuat para pria Romawi dengan istri dan keluarga mereka disebut jadi alasan mengapa banyak orang yang enggan bergabung. Untuk mengatasi masalah itu, Claudius melarang semua pernikahan di Roma. Valentin yang menyadari ketidakadilan itu pun menentang keras keputusan Kaisar, dan Valentin diam-diam menikahkan pasangan Kristen yang sedang jatuh cinta. Mulanya, selama di penjara, Valentin mencoba mengubah keyakinan Claudius menjadi Kristen. Namun Claudius menjadi sangat marah dan memerintahkan Valentin untuk meninggalkan keyakinannya atau dibunuh. Valentin menolak untuk meninggalkan keyakinannya. Jadi Valentin menerima eksekusi. Valentin pun dipenggal. Legenda juga menceritakan kisah lain yang terjadi selama pemenjaraan Valentin. Pria itu dikisahkan mengajari seorang gadis bernama Julia, gadis buta sipir penjara. Legenda menyatakan Tuhan memulihkan penglihatan Julia setelah dia dan Valentin berdoa bersama. Menjelang eksekusi, Valentin dikisahkan menulis catatan untuk Julia dan menandatanganinya. Surat itu berbunyi, "Dari Valentinmu." Beberapa sejarawan percaya lebih dari satu pria bernama Valentin dieksekusi oleh Claudius II. Terlepas dari ambiguitas seputar Valentin dan hidupnya, Gereja Katolik menyatakan sebagai orang suci dan mendaftarkannya dalam daftar martiros sebagai seorang martir atau seseorang yang memberikan kesaksian pada 14 Februari. Pada akhir abad ke-5 Masehi, Paulus Gelasius I menghapus perayaan pangan Lupercalia dan menyatakan 14 Februari sebagai hari peringatan bagi kematian Santo Valentin. Meski begitu, beberapa pakar Injil modern memperingatkan agar orang Kristen tidak merayakan hari Valentine karena dianggap berasal dari ritual pangan yang mengerikan. Hal itu tidak mengherankan karena hari Valentine banyak didukung dengan beberapa simbol dan warna yang juga sejalan dengan perayaan pangan Lupercalia. Warna merah pada bunga mawar merah Valentine disamakan dengan darah hewan kurban Lupercalia, dan warna putih pada bunga mawar putih Valentine juga mengingatkan pada susu yang digunakan untuk membersihkan darah. Seperti banyak tradisi kuno, ada banyak ketidakjelasan seputar asal-usul dan ritual Lupercalia dan bagaimana pengaruhnya terhadap hari Valentine.